Jepang adalah negara dengan ekonomi nasional terbesar ketiga di dunia saat ini, yang sangat mengesankan dengan mempertimbangkan bahwa negara ini telah mengalami stagnasi selama 3,5 dekade, tidak melihat pertumbuhan yang berkelanjutan sejak awal tahun 1990-an. Tapi nasib ekonomi Jepang secara keseluruhan berbeda jauh dengan kota Tokyo, kota terbesar dan paling kuat secara ekonomi di dunia. Perbedaan ini mungkin adalah contoh yang paling jelas dari masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh semua negara maju dalam diam. Tokyo adalah rumah bagi lebih dari 37 juta penduduk dan memiliki GDP lebih dari 2 triliun dolar Amerika. Kalau kota ini adalah negara sendiri, maka itu akan menjadi yang terbesar ke-8 di dunia, mengungguli Italia dan ada di belakang Kanada. Hal ini sangat bergantung pada di mana batas Tokyo ditarik, karena seiring perkembangan kota ini, Tokyo telah jauh melampaui prefektur resmi dan secara perlahan berintegrasi dengan pusat metropolitan terdekat lainnya seperti Chiba, Gunma, Kanagawa, dan Yokohama untuk membentuk apa yang sebagian orang secara kolektif sebut sebagai wilayah metropolitan Mayor Tokyo atau wilayah metropolitan Mayor Kanto. Terlepas dari bagaimana batasnya didefinisikan untuk tujuan angka, hasilnya tetap jelas. Jepang menjadi ekonomi dua kecepatan dengan penduduk di satu kota melesat jauh di depan semua orang di daerah pedesaan dan pusat regional yang lebih kecil. Jepang dan Tokyo mungkin adalah contoh yang paling jelas, tapi ini terjadi di mana-mana dan kemungkinan besar akan semakin buruk dalam dekade mendatang. Kesenjangan antara daerah regional dan kota-kota tertentu dapat menjadi salah satu kekuatan terkuat yang menentang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seperti yang terjadi di Jepang. Lebih dari sekedar angka GDP utama, ini juga dapat menyebabkan banyak masalah sosial di mana orang merasa mereka terpaksa tinggal di kota yang padat dan mahal, di mana mereka akan tinggal di apartemen kecil hanya untuk tetap berada di bagian ekonomi yang berjalan baik. Tentu ada orang yang menyukai gaya hidup di kota besar yang sibuk, tapi kesenjangan regional ini juga merugikan mereka. Jadi, kenapa kesenjangan antara kota besar dan daerah pedesaan menjadi masalah ekonomi? Kenapa ini terjadi? Ini lebih dari yang mungkin kamu pikirkan. Dan akhirnya, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Setelah itu, kita dapat menempatkan Tokyo pada papan peringkat nasional ekonomi terungkap yang semakin kurang relevan. Perbedaannya tingkat pendapatan di berbagai wilayah bukanlah masalah bagi ekonomi secara keseluruhan. Beberapa wilayah lebih mahal untuk hidup daripada yang lain dan adalah rumah bagi industri yang memaksimalkan produktivitas pekerja. Kalau orang dibayar lebih tapi mengeluarkan lebih untuk kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang sama, maka secara teoritis akan seimbang setidaknya dalam teori. Para ekonom sering menyesuaikan angka produksi menggunakan sesuatu yang disebut paritas daya beli yang mengakomodasi perbedaan ini. Untuk contoh yang sangat disederhanakan, asumsikan bahwa dua ekonomi hanya memproduksi gandum dan keduanya menghasilkan 1 juta ton gandum setiap tahun dan memiliki populasi yang sama. Ekonomi pertama menjual gandumnya seharga $400 per ton dan setiap pekerja individu di ekonomi ini mendapatkan $10.000 per tahun. Ekonomi kedua lebih mahal, menjual gandumnya seharga $600 per ton dan membayar pekerja mereka $15.000 per tahun untuk menggaji mereka karena harga yang lebih tinggi yang akan mereka bayarkan untuk satu-satunya hasil teoritis ekonomi mereka. Ekonomi satu akan memiliki PDB nominal sebesar $400 juta dan ekonomi dua akan memiliki PDB nominal sebesar $600 juta. Tapi yang mana yang menjadi ekonomi yang lebih besar, lebih kaya atau lebih makmur? Keduanya menghasilkan jumlah yang sama dari barang yang sama persis dan setiap pekerja bisa membeli jumlah yang sama dari barang itu dengan uang yang mereka terima setiap tahun. Jadi, disesuaikan dengan paritas daya beli, kedua ekonomi ini akan memiliki PDB yang sama. Menyesuaikan angka ini di dunia nyata jauh lebih sulit karena tentu ekonomi menghasilkan lebih dari satu komoditas terhana dan mereka juga memakai mata uang yang berbeda. Angka paritas daya beli dibuat memakai indeks harga konsumen dengan Amerika Serikat sebagai titik patokan. Kalau biaya rata-rata barang dan jasa dalam suatu ekonomi lebih murah daripada Amerika Serikat, maka PDB-nya akan disesuaikan naik untuk paritas daya beli. PDB nominal Tiongkok seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia pada 2021 adalah $17,7 triliun. Tapi karena sebagian besar barang dan jasa di Tiongkok jauh lebih murah daripada di Amerika Serikat, mereka mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan $17,7 triliun tersebut. Output total mereka yang disesuaikan untuk paritas daya beli adalah $27,3 triliun pada tahun yang sama. Kalau biaya rata-rata barang dan jasa dalam suatu ekonomi lebih tinggi daripada di Amerika Serikat, maka PDB PPP akan diturunkan. Amerika Serikat adalah negara yang sangat kaya dan produktif sehingga tidak banyak ekonomi yang PDB-nya diturunkan untuk paritas daya beli, kecuali tempat-tempat seperti Swiss dan Luxembourg. Menyesuaikan angka ekonomi untuk mengukur output sebenarnya dari suatu ekonomi bukan hanya seberapa mahal barang-barang di ekonomi itu. Ini adalah hal penting yang dilakukan karena pada akhirnya ekonomi adalah tentang menyediakan barang bernilai bagi orang-orang, tapi tidak selalu semudah ini. Sebagian besar angka PDB yang akan digunakan oleh para ekonom, terutama kalau mereka terlibat dalam makroekonomi internasional, akan menjadi angka yang tidak disesuaikan atau nominal. Itu bukan karena mereka terlalu malas untuk melakukan penyesuaian paritas daya beli, tapi karena angka-angka langsung lebih berguna saat ekonomi berinteraksi satu sama lain. Ekonomi berbasis gandum kita dari sebelumnya akan mulai menghadapi beberapa kesulitan kalau mereka ingin berdagang satu sama lain, atau kalau orang ingin pindah
berbeda antara dua wilayah ini. Tidak ada yang akan mau membeli gandum seharga $600 per ton saat mereka bisa mendapatkannya dari ekonomi yang menjualnya seharga $400 per ton. Dan kalau seseorang pindah dari ekonomi di mana mereka mendapatkan $15.000 per tahun, mereka bisa membeli rumah yang 50% lebih baik di ekonomi di mana semua orang rata-rata mendapatkan $10.000 per tahun. Kalau kedua negara ini adalah negara berdaulat, maka ada beberapa hambatan bagi hal itu terjadi, seperti tarif atau pajak pada impor atau ekspor dan kontrol imigrasi yang menghentikan orang bergerak antara negara-negara tersebut. Tapi kalau ekonomi ini hanyalah wilayah yang berbeda dari negara yang sama, maka hampir semua hambatan itu hilang. Kota-kota besar seperti Tokyo adalah rumah bagi pekerjaan yang rata-rata membayar lebih tinggi daripada pekerjaan di pedesaan dan kota kecil, karena saat kita bicara tentang kesenjangan antara kota besar dan di tempat lain, kita tidak hanya bicara tentang pertanian dan wilayah pedalaman, tapi juga tentang kota kecil dan kota yang masih bisa menjadi rumah bagi sejuta orang. Orang mendapatkan lebih banyak di megapolis ini, tapi juga tempat yang lebih mahal untuk tinggal. Tapi itu berarti bahwa penduduk dapat membeli lebih banyak barang dan jasa di negara yang tidak spesifik dalam wilayah. Mobil tidak lebih mahal hanya karena dibeli di tengah kota, dan sebagian besar pengeluaran lainnya selain perumahan kurang meningkat dibandingkan dengan gaji. Masalah ini menyebabkan masalah bagi ekonomi secara luas karena menjadi sangat sulit untuk pindah ke Tokyo atau salah satu dari kota besar lain di seluruh dunia kecuali kamu sudah tinggal di sana. Ini juga membuat orang enggan untuk pindah keluar dari kota karena bisa menjadi sangat sulit untuk bisa kembali, yang hanya memperparah masalah ketersediaan harga terjangkau. Sydney adalah tempat yang sangat mahal untuk tinggal, dan saya mungkin bisa membeli rumah yang jauh lebih bagus kalau saya pindah ke kota pesisir yang lebih kecil. Saya bisa bekerja dari manapun dengan koneksi internet, jadi tidak ada masalah bagi saya untuk tinggal di situ. Alasan besar dari keputusan ekonomi saya yang tidak masuk akal adalah bahwa kalau suatu saat saya ingin ke Sydney, mungkin saya tidak akan bisa kalau harga rumah di sini meningkat lebih cepat daripada harga rumah di tempat lain. Sekarang saya akan baik-baik saja, tapi saya memakai rumah yang sebenarnya bisa diberikan kepada orang yang memang perlu tinggal di kota besar karena itu tempat di mana pekerjaannya berada. Kota-kota besar yang dipenuhi orang pintar, sekolah, dan perusahaan adalah penggerak utama inovasi. Kemampuan berbagi bakat dan ide jauh lebih mudah saat orang itu dekat. Kalau orang itu tidak mampu pindah ke area ini atau tidak bersedia mengorbankan gaya hidup yang diperlukan untuk tinggal di sana, maka ekonomi nasional atau bahkan global dapat menderita dari inovasi yang tidak terjadi. Kesenjangan antara kota dan daerah pedesaan juga akan mempercepat masalah lain yang dihadapi oleh sebagian besar ekonomi maju, yaitu penuaan populasi mereka. Kota adalah tempat yang bagus untuk mempromosikan inovasi teknis yang akan mendorong pertumbuhan jangka panjang ekonomi global, tapi biasanya bukan tempat yang ideal untuk memiliki anak. Tingkat kelahiran di kota besar di seluruh dunia jauh lebih rendah daripada di daerah pedalaman di negara yang sama. Banyak orang akan pindah keluar dari kota besar saat mereka ingin memulai keluarga karena membeli rumah yang cukup besar untuk membesarkan anak-anak di daerah ini sangat mahal. Orang masih melakukannya, tapi biasanya berarti tinggal dalam kondisi yang sempit yang tidak ideal baik untuk orang tua maupun anak. Pindah keluar kota ke wilayah pinggiran sekitarnya di mana pekerja dapat kembali untuk berpartisipasi dalam industri yang sangat bernilai yang menjadi ciri kota besar adalah salah satu pilihan. Tapi ini menyebabkan apa yang disebut perencana kota sebagai perluasan perkotaan, di mana hunian dengan kepadatan rendah tumbuh dalam radius yang lebih luas di sekitar kota yang menuntut lebih banyak infrastruktur transportasi dan waktu perjalanan yang lebih lama. Pada akhirnya rumah dalam jarak yang wajar dari kota pada akhirnya sama mahalnya dengan rumah yang pas di kota itu sendiri. Ini membuat sebagian besar populasi sulit memilih antara meninggalkan kota dan peluang yang ditawarkan untuk memulai keluarga, membuat pengorbanan besar dalam kualitas hidup untuk membesarkan keluarga, atau akhirnya memilih untuk tidak berkeluarga sama sekali. Di video mendatang tentang Korea Selatan, Prancis, Makau, Hong Kong, dan Uni Eropa, kami akan membicarakan pentingnya pekerja muda memasuki pasar kerja untuk menggantikan jumlah pekerja yang semakin tua yang sekarang pensiun. Penurunan tingkat kelahiran dalam ekonomi maju tidak hanya terjadi karena orang menjadi lebih kaya, tapi karena ekonomi yang lebih kaya cenderung lebih terfokus pada kota, dan kota adalah tempat yang sulit dan mahal untuk membesarkan anak. Di luar masalah makroekonomi dari masalah ini dan dampaknya pada pertumbuhan jangka panjang, ini memiliki biaya manusia yang sangat nyata. Sebagian besar orang akan memilih untuk memulai keluarga kalau secara ekonomis memungkinkan, tapi tidak demikian di banyak kota besar, dan karena kesenjangan antara kota ini dan daerah pedesaan, tidak ekonomis untuk tinggal di tempat lain bagi banyak orang. Jadi kalau populasi yang menua adalah ancaman ekonomi dan perlambatan inovasi bisa menghabiskan triliunan dolar bagi ekonomi global, dan kedua masalah ini dapat ditelusuri kembali ke masalah kesenjangan antara kota besar dan tempat lainnya. Dapatkah kesenjangan diperbaiki? Selalu akan ada industri yang membayar lebih dan tempat yang lebih diinginkan untuk tinggal daripada yang lain. Kebijakan yang masuk akal tidak akan dapat mengubah realitas ini tanpa melakukan lebih banyak kerusakan pada ekonomi daripada yang mereka perbaiki, tapi kedua hal ini tidak perlu terkait. Saat ini lebih dari sebelumnya ada sedikit kebutuhan bagi banyak pekerja untuk secara fisik berada di kota yang sama atau bahkan negara yang sama dengan tempat mereka bekerja. Membuat kebijakan yang mendorong orang untuk bekerja secara remote dan berusaha untuk menawarkannya sebagai pilihan akan mengurangi permintaan akan perumahan di sekitar daerah industri yang terkonsentrasi. Ini juga akan mengurangi permintaan akan infrastruktur transportasi kalau
lebih sedikit orang perlu masuk dan keluar dari pusat kota setiap hari. Salah satu efek samping negatif yang mungkin terjadi dalam jangka pendek adalah bahwa ini akan meningkatkan permintaan akan perumahan di daerah regional. Dalam jangka pendek, ini akan menciptakan masalah sosial karena pekerja yang pindah dari kota dengan pendapatan yang lebih tinggi akan meningkatkan harga semua hal di tempat yang mereka masuki. Ini dapat menciptakan masalah kecukupan perumahan yang sama yang diupayakan oleh para ekonom dengan memindahkan orang dari metropolis terpusat pada awalnya. Harga properti juga mempengaruhi harga banyak barang dan layanan lainnya. Kalau sebuah restoran harus membayar sewa 2 kali lipat, mereka akan membebankannya ke pelanggan. Tapi pada tingkat makroekonomi dalam jangka panjang, ini sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Jika tingkat harga barang dan layanan dikurangi di megapolis dan ditingkatkan di tempat lainnya, ini akan mengurangi kesenjangan antara dua wilayah ekonomi dan meningkatkan mobilitas sosial bagi orang yang ingin pindah keluar atau masuk. Hal yang dapat dilakukan pembuat kebijakan untuk mengurangi dampak tren ekonomi ini adalah membangun perumahan berkualitas tinggi tapi padat di sekitar megapolis ini. Meningkatkan pasokan perumahan akan mengurangi biayanya, dan jika daerah ini dikelola dengan baik, itu dapat menjadi lebih pas untuk keluarga mengatasi masalah tingkat kelahiran yang muncul dengan ekonomi yang difokuskan pada kota. Sayangnya, solusi ini bukanlah hal yang baru. Sebagian besar ekonomi yang berurusan dengan masalah ini tahu bahwa mendorong kerja remote dan pengembangan perumahan yang terjangkau akan mengurangi masalah yang disebabkan oleh kesenjangan regional. Tapi menerapkan kebijakan ini jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Orang suka dengan ide perumahan terjangkau sampai rumah mereka menjadi terjangkau, dan penduduk lokal hampir pasti akan menolak resonasi dan pengembangan di daerah yang diinginkan di dekat kota. Meskipun demikian, pemerintah lokal yang menyambut penduduk dari kota besar juga perlu menjelaskan ke pembeli mereka saat mereka merasa terasingkan dari rumah mereka sendiri. Langkah ini sulit dilakukan dan tidak ada yang ingin menjadi orang yang melakukannya. Tapi pada akhirnya kita akan perlu melakukannya, atau kota besar yang telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia akan perlahan berubah menjadi beban yang menghambat pertumbuhan tersebut. Peringkat. Oke, Tokyo adalah kota terbesar di dunia dan ekonominya melebihi semua kecuali negara-negara terbesar di dunia. Jadi mari kita cek di mana posisinya dalam peringkat nasional ekonomi terungkap. Mulai dari ukuran. Perkiraan bervariasi cukup banyak tentang output Tokyo karena lebih sulit untuk mengukur hal seperti impor dan ekspor di kota di mana tidak ada kontrol formal tentang apa yang masuk dan keluar seperti yang ada saat barang masuk ke suatu negara. Ini juga tergantung pada penentuan batas-batas yang semakin kabur dari kota Tokyo itu sendiri. Tapi perkiraan terbaik untuk organisasi yang terpercaya menempatkannya antara 1,5 hingga 2,2 triliun dolar Amerika yang akan menjadikannya salah satu ekonomi nasional terbesar di dunia kalau menjadi negara berdaulat. Satu kota menyumbang 2,2% dari total output dunia, Tokyo mendapat nilai 8/10. PDB per kapita juga sangat mengesankan karena seperti di video ini, megapolis seperti Tokyo adalah rumah bagi industri yang sangat produktif. Output per orang adalah sekitar 60.000 dolar per orang di kota metropolitan yang luas, yang 50% lebih tinggi dari rata-rata nasional, bahkan saat memasukkan pinggiran kota yang kurang produktif dari kota. Itu masih menempatkan Tokyo di belakang rata-rata nasional Amerika Serikat, tapi itu adalah patokan yang sangat tinggi. Jadi kota ini nilainya 8/10. Stabilitas dan kepercayaan cukup kuat. Saat orang berpikir tentang pusat bisnis Asia, mereka berpikir Singapura, Hong Kong, dan Tokyo. Dan mungkin Hong Kong kurang saat ini. Tokyo mungkin masih jauh dari puncak spekulasi yang gila di tahun 80-an dan 90-an, tapi pendekatan baru yang lambat dan stabilitas sebenarnya membuatnya menjadi ekonomi yang lebih stabil secara keseluruhan. Nilainya 8/10. Pertumbuhan sangat sulit diukur karena tidak banyak organisasi yang melacak output kota dan bahkan lebih sedikit yang melakukannya dari waktu ke waktu saat memperhitungkan perubahan populasi dan batas wilayah. Perkiraan terbaik yang dapat kami kumpulkan dari angka OECD dan Visual Capitalist adalah tingkat pertumbuhan sekitar 3% yang cukup rata-rata untuk ekonomi maju sebesar ini dan mengesankan saat dilihat dalam konteks stagnasi ekonomi Jepang secara keseluruhan. Tokyo mendapat 5/10. Industri. Tokyo adalah rumah bagi perusahaan terkemuka di dunia, bakat tenaga kerja yang besar dan menggabungkannya dengan reputasi baik dalam menghasilkan barang dan layanan berkualitas dan melakukan bisnis secara terbuka dan jujur. Tokyo sebagai negara akan mengesankan dalam kategori ini. Sebagai kota itu sangat menakjubkan dan nilainya 8/10. Keseluruhannya memberikan Tokyo nilai rata-rata 7,4/10, menempatkannya tepat di belakang negara asalnya dalam peringkat. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.